Gerak gitu. Ini aja. Hah? Full asa gerak. Asa gerak. Enggak, Pak. Cari tahu kenapa kabelnya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran la nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Al-hadis. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua dan kita mampu untuk selalu istiqomah kajian subuh yang penuh berkah ini, yaitu setiap hari Ahad kita diberi keistiqomahan, kita diberi kekuatan, dan alhamdulillah pada sampai saat ini kita selalu menghadirinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan umatnya sampai yaumul qiyamah. Para jemaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini mungkin sedikit berbeda pada kajiannya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan lebih dekat mengenal Al-Quran. Karena apa? Tadi di awal, warattilil Qur'ana tartila, makalah bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini buktikan bahwa pentingnya kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Walaupun memang dalam membaca Al-Quran itu banyak berapa qiraat. Dalam beberapa riwayat itu ada sekitar 17 qiraat, ya. Ada 17 qiraat. Yang kita pakai di Indonesia, ya, itu adalah qiraat dari Al-Asim dengan jalur As-Satibiyah, ya. Jadi Al-Asim As-Satibiyah. Kalau yang lainnya itu jarang dipakai di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketika mendengar misalkan bacaan Al-Quran, ya, kalau kita lihat, kalau kita dengar, sering kita mendengar bahwa ketika baca misalkan surat Ad-Duha, ya, itu pasti wad-duha wal-laili idza saja. Itu adalah riwayat dari Al-Asim jalur As-Satibiyah. Kalau yang lainnya itu bukan wad-duha. Ada yang wad-duhi wal-laili idza saji. Itu ada. Jadi, oh nah itu gitu. Salah itu? Enggak salah. Cuma kita yang belum belajar aja. Cuma kita yang belum belajar. Nah, tapi pada intinya adalah dalam baca Al-Quran, ya, kita kuatkan. Ketika kita semangat untuk membaca Al-Quran, maka kita semangat juga untuk mendalami kaidah-kaidah dalam baca Al-Quran.
kaidah-kaidah dalam baca Al-Quran itu bisa kita sebut dengan ilmu tajwid ya. Ada yang namanya makharijul huruf, ada yang namanya sifatul huruf ya. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf tersebut ya. Hak-haknya huruf itu harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau bahasa kita ngaji Al-Quran, kalau kita tidak menempatkan huruf itu pada tempatnya, zalim gitu. Bahasanya mah sampai seperti itu. Misalkan ketika A mengucapkan A, itu A atau yang lainnya. Nah. Kemudian itu salah satu makharijul hurufnya ya. Kemudian juga ada sifatul huruf ya. Sifatul huruf salah satu contohnya yang berlawanan itu ada al-istifal, kemudian ada al-isti'la ya. Al-istifal itu adalah ketika rahang rendah, al-isti'la itu adalah ketika rahang tinggi. Nah, apa saja huruf-hurufnya ya, itu memang butuh pembahasan mulai dari per hurufnya ya. Kalau saya lihat yaitu di pengajian ibu-ibu itu sudah hatam ya, belajar ini sama Bu Haji Asep sudah hatam, yaitu mulai dari i u ba sampai ya yu bai gitu, udah selesai. Itu adalah belajar bagaimana menempatkan huruf-huruf yang sesuai dengan haknya, sesuai dengan tempatnya. Nah, itu secara umum. Nah, pada kesempatan pagi hari ini itu adalah kita akan bahas ya, dengan waktu yang terbatas ini semoga kita menambah ilmu, yaitu kita akan bahas tentang ayat-ayat gharibah dalam Al-Quran ya. Insyaallah dalam pembahasan ini sedikit kita akan membahas tentang ayat-ayat gharibah ya. Apa itu ayat-ayat gharibah dalam Al-Quran? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa gharib merupakan isim sifat dari kata gharaba, yaghribu ya. Ini Pak Tumingan ini udah menguasai nahwu sorof ya Pak Tumingan. Sudah belajar terus. Itu gharaba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran ya. Memang kalau gharib itu tidak cukup membaca saja ya. Oh ini tentang ayat-ayat gharibah, tidak bisa dibaca aja, tapi dipraktikkan ya, dipraktikkan cara bacanya. Mungkin pada kesempatan hari ini mungkin nanti bisa dipraktikkan di rumah ya, atau dipraktikkan di sini mangga ya. Jadi karena ini sifatnya modelnya adalah tidak praktik ya, tidak praktik, tidak tematik. Jadi dalam pembahasan ayat-ayat gharibah itu harus benar-benar nanti dicontohkan ya. Benar-benar dicontohkan dan cara membacanya. Karena kalau bahasa ringkasnya ayat gharibah itu ayat yang di luar kaidah biasanya, atau bahasa lainnya adalah ayat yang nyeleneh yang tidak sesuai dengan kaidah. Nah, itu ayat-ayat gharibah. Apa saja mungkin ini yang kita bahas cuma beberapa poin saja. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi ya. Salah satunya adalah insyaallah kita bahas tanda nun atau kita sebut dengan nun wikoyah, atau Bapak Ibu pernah lihat dalam Al-Quran teh ada nun kecil ya. Itu bukan salah cetak ya, nah nun di dia gitu. Nah, bukan salah cetak ya, tapi memang itu ada gitu ya, ada. Kemudian ada alif bertanda sifar. Sifar itu apa Pak, Bu? Yaitu bulat ya. Kalau bahasa Arabnya sifar itu 0 ya.
Nanti ada kalau dalam Al-Quran mungkin bapak ibu yang sudah pastinya sering baca Al-Quran melihat ini kok ada ini sukun atau nol. Nah, ada ya yang nol bulat, kemudian juga ada nggak bulat, lonjong ya, nol lonjong. Kemudian juga ada imalah. Ada imalah. Imalah itu apa? Miring ya. Ismam ya. Ismam itu adalah condong. Kalau bahasa kitanya bisa monyong bibir kita nanti. Itu seperti mau mengucapkan dhammah. Kemudian ada tashil. Tashil itu adalah memudahkannya dalam bacanya. Kemudian saktah ya. Ini yang nanti kita akan bahas ya. Jadi kalimat-kalimat ini nanti adalah di luar kebiasaan cara bacanya ya, di luar kebiasaan cara bacanya ya. Nah, jadi yang poin pertama itu adalah tanda nun wiqayah ya. Nun wiqayah secara bahasa adalah nun perlindungan. Dinamakan demikian karena ia hadir untuk melindungi pertemuan dua kata yang mana kata pertama berharokat akhir tanwin dan kata kedua diawali hamzah wasol atau sambung. Ya sebenarnya kita langsung praktik ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak praktik tadi di awal tadi cara baca Al-Quran khususnya ayat-ayat gharibah itu harus memang tidak sekedar cuma mendengarkan, tapi kita praktik ya, kita praktik. Jadi hukum yang pertama adalah ketika di awal ayat itu abaikan saja ya. Ketika di awal ayat abaikan saja. Nah ini salah satu contoh beberapa ayat. Misalkan di dalam surat Al-Humazah ayat 2. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Humazah ayat 2 itu pasti ada nun kecil di bawah ya, nun kecil di bawah. Itu cara bacanya diabaikan saja. Ya, diabaikan saja hukumnya. Oh, nggak kelihatan ya, Bu? Karena juga disebut dengan kecil. Kalau kelihatan berarti besar. Ya mungkin Bapak Ibu boleh yaitu mungkin di HP-nya ada Al-Qur'an yang biasa itu adalah Quran base itu ya, ada itu. Kecil banget ya, Bu. Oke, pokoknya ditandai di Quran surat Al-Humazah ayat 2. Di situ ada alladzi jama'a malan wa 'addadah. Di situ di bawah hamzah itu ada nun kecil ya, atau nun wiqayah ya, nun wiqayah. Nah, di sini berarti diabaikan saja cara bacanya. Ya, diabaikan saja. Kemudian juga terdapat di dalam surat Al-Mulk, yaitu juga sama di dalam surat Al-Mulk ya. Jadi nunnya juga tidak dibaca ya. Jadi langsung alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini juga enggak perlu dibaca ya. Ketika dia posisi, ingat Bapak Ibu, ketika posisinya di awal ya, ketika posisinya di awal. Kemudian juga sama surat Yusuf ya. Surat Yusuf itu juga sama. Kemudian ada di dalam surat Al-Furqan itu juga sama ya. Walaupun nanti sebenarnya di luar pembahasan kita ada juga namanya hamzah wasol ya. Hamzah yang ketika di tengah tidak kelihatan, di awal kelihatan ya. Mungkin nanti
ada penjelasan lagi. Contohnya di dalam surat Yusuf itu juga ada namanya hamzah wasl. Nah, jadi intinya ketika ada nun, tapi dia posisinya di awal, posisinya di awal ayat, maka itu tidak dibaca. Itu tidak dibaca. Beda lagi ketika dia posisinya di tengah ayat. Nah ini yang perlu kita bahas ya. Jadi ketika dia posisinya di tengah ayat, maka dia akan berubah harokatnya. Walaupun tidak ada harokat, maka dia wajib dikasih harokat ni, kasroh ya. Bapak Ibu yang megang Al-Quran bisa lihat di surat Al-Hajj ayat 25 ya. Yaitu surat ke-22 ayat 25. Di situ alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqif, tulisannya ya. Tulisannya itu adalah sawa'an al-aqif. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan membaca sawa al-aqif karena di situ ada al komariah. Oh ya udah tanbinya dimasukkan ke al, enggak boleh. Dan ini ya yang disebut dengan di luar kebiasaan, di luar kaidah ini. Ya, jadi cara bacanya dikasih ni. Tapi harokat tanwin an itu hilang. Ya. Jadi alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad. Ada anil. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika ada nun wiqayah, nah, walaupun benar Ibu, jadi nunnya memang nanti di Al-Quran juga kecil pisan. Nah, kecil pisan. Karena itu menandakan dikhawatirkan oh itu masuk ke kalimat, bukan. Itu adalah sebagai tanda bahwa itu adalah nun wiqayah. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Qiyamah, ya. Di dalam surat Al-Qiyamah yaitu ila rabbika yauma idzin, tulisannya ya, yauma idzin al-masaq. Jadi harokat kasroh tanwinnya hilang, cukup kasroh saja, kemudian ditambahin nunnya itu adalah di harokat kasroh ya. Jadi yauma idzinil ya, yauma idzinil masaq. Itulah cara membaca nun wiqayah ketika posisi di tengah. Ya, ketika posisi di tengah. Kemudian di dalam surat Hud juga sama, yaitu di kalimat Nuhun. Ya. Nuhun, kalau ini diawali itu adalah ubnahu. Ya. Tapi ketika dia posisi ada nun wiqayah, ya, ketika ada posisi nun wiqayah di tengah itu, maka nuhunib, ya, di situ kasih harokat. Walaupun nanti di dalam Al-Quran gak ada harokatnya, ya, Bapak Ibu, bahwa nanti di dalam Al-Quran tidak ada harokatnya kasroh, tapi cara bacanya itu wajib di kasroh. Nah ini sekedar contoh, beberapa contoh saja. Ada berapa ayat di dalam ayat-ayat lain masih ada. Cuma yang perlu kita fahami adalah setiap nun wiqayah ada nun kecil itu di awal ayat, maka tidak perlu dibaca atau abaikan saja. Tapi ketika nun itu di tengah, maka kasih harokat kasroh. Ya. Nah ini sebenarnya praktik. Sebenarnya praktik. Benar, Pak. Nah, kemudian
ini cuma ada di satu tempat, ya, juga nun lagi. Tanda nun wiqayah. Di antara nun dan jim cara membacanya dengan ikhfa, diikhfakan. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 88. Ya. Yaitu di sini ya. Nah, ini enggak kelihatan juga ya kursornya. Jadi ketika ada kalimat fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ketika itu ada, dan ini cuma satu tempat Bapak Ibu. Ingat-ingat saja ayatnya. Oh, pokoknya surat Al-Anbiya ayat 88 nun dibaca sukun, bukan ni lagi. Dan ini cuma satu tempat. Ya. Ini cuma satu tempat di dalam surat Al-Anbiya ayat 88 diikhfakan cara bacanya. Bagaimana diikhfakan? Yaitu disamarkan cara bacanya. Nah, cara baca ikhfa kan Bapak Ibu punten bukan NG kan? Ya. Walaupun kadang-kadang masih NG ketika baca ikhfa. Jadi wa kadzalika nun, bukan nung ya. Bukan nung tapi nun di antara idhar dan idgham. Ya, di antara jelas sama memasukkan huruf. Nah, dan ditekan dua ketukan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, dan ini cuma satu-satunya di Al-Qur'an. Jadi mudah. Pokoknya mah di Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 88. Ya, itu cara membaca Al-Qur'an ketika gharibah, ayat-ayat gharibah yang masuk posisi ke nun wiqayah. Ya. Ada 3 hukum tadi nun wiqayah. 1, ketika di awal itu diabaikan saja. Kemudian ketika di tengah itu dikasih harokat kasroh. Dan ada di tengah juga tapi berbeda ini, yaitu khusus di surat Al-Anbiya ayat 88 disukun dan dibaca samar, yaitu ikhfa. Nah, ada 3 hukum. Bapak Ibu mungkin nanti nyampe rumah bisa diingat-ingat. Pokoknya ada 3 hukum nun wiqayah. Yaitu yang nomor 3 tadi adalah ikhfa, yaitu nunjil mu'minin. Nah, ya, siap ya Bapak Ibu untuk dipraktikkan di rumah, enggak di sini. Kalau itu nunnya kan agak di atas. Ya, ini sebenarnya nunnya teh sambung ini. Kalau yang tadi di bawah penulisan itu biasanya yang besaran. Oh ya. Sebelumnya kita yang kasroh itu kecilnya di bawah semua kayaknya. Ya, betul. Nah, jadi kalau yang di kasroh itu posisi nunnya posisi di bawah, ya, kecil di bawah. Kemudian kalau yang nun yang di dalam surat Al-Anbiya itu sebenarnya ini antara nun sama jim itu gabung, Bu. Dari semalam kok nggak mau gabung ini aplikasinya. Jadi di dalam Al-Quran sebenarnya gabung ya. Bapak Ibu bisa lihat, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 88 ya. Itu nun sama jim, yang nu sama ji itu gabung. Kemudian di antara nun sama jim itu ada nun kecil di atasnya. Nah, di Al-Qur'annya itu ada nun kecil. Nah, itu disukun cara bacanya. Kemudian diikhfakan, ya. Berbeda dengan yang tadi, yaitu yang diharokat kasroh tadi, ya. Diharokat kasroh tadi itu nunnya posisi di bawah, ya, posisi di bawah. Nah,
Jadi kami ulangi, cara bacanya adalah wa kadzalika nun. Ditekan Bu, Bapak Ibu, ditekan 2 ketukan ya, atau 2 harokat. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, itu ketika di dalam surat Al-Anbiya, dan itu cuma 1 tempat ya. Oke, ini baru 1 materi. Kita masuk ke materi kedua ya. Nah, ada alif bertanda sifar ya, atau tadi apa Bu sifar Bapak Ibu? 0 ya. Secara bahasa sifar, sifar ini tanda sifar ini ada 2. Ada sifar mustadir, ada sifar mustatil. Nah, kalau dalam bacaan tajwid apa Bapak Ibu biasanya? Kalau ibu mah udah hatam nama-namanya. Saya lihat di pengajian Bu Asep itu ada mat silah. Bukan mat silah atau apa namanya? Bukan mat silah ya. Emang kalau dalam ilmu tajwid ya udah itu pokoknya masih sifar gitu ya. Kalau masilah nanti beda lagi. Ya, ada sifar mustadir, ada sifar mustatil ya. Sifar mustadir itu yang bulat. Nolnya benar-benar bulat, itu mustadir ya. Karena bahasa Arab mustadir itu artinya bulat. Kemudian ada sifar mustatil. Mustatil itu adalah lonjong, bulat tapi lonjong. Nah, itu mustatil. Ya. Bagaimana cara baca atau hukum cara bacanya? Ya. Itu adalah dipendekkan. Punten Bapak Ibu, lumayan batuk ya. Ya, ada sifar mustadir, ada sifar mustatil ya. Jadi bulatannya beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Kalau kita bisa lihat yang sering kita hafal, misalkan dalam surat Al-Kafirun ya. Bapak Ibu yang megang Al-Quran bisa lihat di dalam surat Al-Kafirun itu ada kalimat wala ana, tulisannya itu ana abidum ma abattum. Di situ ana itu ada sofirnya. Itu sofir mustadir atau sofir mustatil. Nah, kalau dia itu bulat mustadir, kalau dia lonjong itu mustatil. Tapi nggak jadi masalah Bu, mau mustadir mau mustatil pokoknya nama bulat gitu. Nah, nanti cara bacanya seperti apa? Yaitu di dalam surat Al-Kafirun dipendekkan ya. Jadi wah ini mah panjang, kudunya mah tabi'i, nggak usah pakai debat ya. Wah ini mah kudu panjang. Nah ini makanya disebut dengan ayat-ayat gharib. Oh ini yang tidak sesuai dengan di luar kaidah atau yang nyeleneh tadi ya. Wala ana abidum ma abattum. Nggak boleh dipanjangkan walaupun ada matobi'i, bacaan matobi'i. Jadi wala ana itu salah. Jadi wala ana langsung ya. Tapi nggak boleh ana. Nah tadi ada na. Saking cepatnya bacanya, kadang-kadang kita bacanya jadi ne gitu. Padahal tidak diperbolehkan. Tapi wala ana. Nah, jadi nanti juga ada di situ ada hamzah, ada ain. Nah, pertemuan itu juga kadang-kadang hamzah sama ain ketuker. Nah, itu. Nah, salah satu contohnya, nah di sini dalam surat An-Najm, ya tadi surat Al-Kafirun, ada surat An-Najm ayat 51, wa samuda fama abqa, ya. Dan tidak di seperti abqa itu juga cuma 2 ketukan ya. Tidak boleh melebihi. Wa samuda fama abqa. Di situ ada wa samuda.
itu kalau kita lihat secara umum bahwa wa samuda itu adalah matobi'i. Matobi'i cara bacanya adalah dua ketukan, ya. Ya, di situ itu dua ketukan. Tapi karena ada sofir mustadir, ya, kalau ini bulatnya bulat, bisa berarti itu namanya sofir mustadir, maka di situ dibaca pendek, ya, dibaca pendek. Wa samuda fama abqa. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Insan, qawarira, ketika ini dibaca, ya, ketika dibaca walaupun ini posisi matabi'i tetap dibaca pendek. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, di sini ada kalimat qawarira, ya. Nah, ini. Oh enggak jelas ya gerak-gerak gue. Kalau di belakang ini gerak-gerak gak, Bu? Enggak ya? Oh berarti ininya cuma kecil ya, Bu. Ya, kecil ya, nolnya kecil. Jadi ini bisa nggak sih digedein? Oh, ya iya. Nah ini Bu, lumayan ya. Jadi kalimat qawariro, nah di sini, ini Bu namanya sofir. Kalau bulat pisan apa Bu namanya tadi? Mustadir, ya mustadir. Kalau agak lonjong namanya mustatil. Nah, mustatil. Nah ini bulat. Kemudian juga di ayat lain ada lakinna. Nah, ini kan seharusnya matobi juga. Karena ada ini agak lonjong ya, Bu, yang ini, ya. Agak lonjong sebenarnya, agak lonjong. Kalau lonjong mustatil, ya. Ingat pokoknya mustadir, mustatil. Nah, cara bacanya sama, yaitu tetap pendek, ya. Lakinna, ya, huwa Allah, ya. Ini ketika cara bacanya, ya, ketika cara bacanya itu harus pendek, ya, karena sofir mustadir. Ini kayaknya bisa gede-gede semua. Nah, itu adalah alif bertanda sifar di akhir. Nah, beda lagi ketika di akhir ayat nanti. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ketika alif bertanda sifar yang posisinya di akhir ayat, ketika bacaan wasol abaikan saja. Tapi ketika diwakafkan, alifnya dilafalkan dan panjang, ya. Contoh tadi di kalimat qawariro, ya, tadi itu ada ketika dia dilanjutkan dipanjangkan, tapi kalau dilanjutkan itu dipendekkan, tapi kalau diwakafkan itu dibaca panjang. Nah, pokoknya tadi ada sifar ketika dia itu di akhir ayat, maka hukumnya balik lagi seperti semula. Tapi ketika dia dilanjutkan, diwasolkan, maka hukumnya pendek. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita slide selanjutnya. Ini kayaknya digedekan ya. Yang mana ini? Nah. Yaitu ada namanya imalah. Ya, diterangkan dulu. Nah,
Imalah adalah tanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut dibaca imalah, yaitu pengucapan bunyi ro fathah dibaca condong atau cenderung ke arah bunyi kasroh. Menjadi kalau dalam surat Hud 41, emang ini satu-satunya ya, yaitu majreha, dan itu juga posisi panjang. Ini hafal semuanya karena doa ya. Insya Allah hafal semuanya. Jadi bismillahi majreha wa mursaha. Tidak boleh bismillahi majroha. Ya. Dan ini cuma satu tempat aja Bapak Ibu. Jadi kudu dihafalin. Ya. Di dalam satu Al-Qur'an 30 juz 114 surat cuma satu ayat. Ya, cuma satu ayat. Cara bacanya adalah bismillahi majreha. Makanya disebut dengan miring. Dan ini satu-satunya ya. Dibaca karena dalam Al-Qur'an itu nggak ada yang dibaca itu kecuali di ayat ini saja. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan di luar kaidah tajwid ya. Ayat-ayat gharibah ini, ayat-ayat yang di luar. Jadi majreha walaupun harokatnya adalah fathah. Ya, walaupun harokatnya fathah, itu cara bacanya bismillahi majreha wa mursaha, dan bacanya juga matobi atau dua ketukan. Insya Allah bisa ya. Insya Allah ini mah udah sering ya. Perlu dibesarkan Bapak Ibu. Nah ini tulisannya. Nah, jelas ya. Nah di sini ada tulisan imalah ya. Pasti di dalam Al-Quran itu rata-rata di Al-Quran Indonesia itu ada tulisannya yang kecil ya. Ini teh tulisan kecil teh apa, salah cetak atau naon? Enggak salah cetak. Ya itu ada. Walaupun emang enggak dikasih harokat Bapak Ibu, tapi bacanya imalah ya. Kalau Bapak Ibu udah bisa baca ini, udah bisa baca Arab gundul ya. Imalah. Cuma itu aja. Pokoknya imalah gitu. Nah, ini imalah ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah ismam. Ya. Ismam itu apa? Tanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut dibaca ismam, dan ini juga di satu tempat, yaitu mengumpulkan dua bibir seperti hendak loh ya, seperti hendak mengucapkan domah di sela-sela mendengung, sela-sela mendengung. Tanda bacaan ismam ditemukan pada Quran surat Yusuf ayat 11. Sebenarnya ini juga ada dalam segi penafsirannya, mungkin bisa dikaji sama Pak Ustadz Daji. Jadi kenapa kok ada ismam? Kalau kita itu di beberapa tafsir itu karena apa yang diucapkan itu tidak sesuai apa yang terjadi. Nah ini makanya disebut dengan ismam. Jadi cara bacanya gimana? Kalau rinciannya, kalau pengertiannya adalah mengumpulkan dua bibir seperti hendak mengucapkan domah di sela-sela mendengung, tanda bacaan di sela-sela mendengung. Cara bacanya gimana? Ini butuh praktik memang seperti ini. Jadi gini Bu, di kalimat gini, la ta'man, ketika ini kan ditekan nih karena ada tasdid. La ta'man ditekan, sambil ketika nekan itu ada monyong monyong ya. Ya, cenderung condong mau ke domah. La ta'manna, gak ada perubahan cara bacanya, cuma perubahan di bibir kita. Ya, makanya kudu praktik teh eta gitu. La ta'man, jadi tekan man. Nah, ketika itu tapi jangan lama-lama Bu. Pegel lama-lama ya. Jadi la ta'man, langsung aja. Monyong balik lagi langsung. Jadi
Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Langsung ya. Khawatir tak bisa balik ya semua. Insyaallah bisa lah ya. Nah, itu namanya ismam ya. Ismam itu adalah memonyongkan lah ya, mengumpulkan dua bibir di tengah-tengah dia itu posisi menahan, karena di situ ada gunnah, bacaan gunnah ya. La ta, kalau ringkasnya la ta man ditekan Bu, jadi man. Nah, langsung ini man. Nah, cukup gitu aja. Tidak ada perubahan bunyi ya. Tidak ada perubahan bunyi. La ta'manna. Dah gitu aja. Dan ini cuma satu tempat ya. Ingat-ingat, cuma satu tempat ya. Kalau dalam ilmu tafsirnya seperti itu cara bacanya, kalau dalam ilmu tafsirnya nanti beda lagi cara penjelasannya. Kenapa seperti itu? Ada asbabun nuzulnya ya. Nah, itu adalah ismam dan cuma di satu tempat. Kemudian ada tashil ya. Tashil itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa kata tersebut dibaca tashil. Itu adalah pengucapan hamzah antara bunyi hamzah dan alif, terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Dan ini juga satu tempat. Tashil itu artinya memudahkan ya, memudahkan cara bacanya. Ya, ini. Nah, ini. Nah, nanti di Al-Quran juga ada tulisan ini. Tulisannya gundul Bu. Nah, bisa baca Bu, tashil Bu nama gitu. Nah, di sini ya, itu ada hamzah ya. Kemudian di situ ada alif. Cara bacanya bukan a'jamiyun ya, bukan a'jamiyyu wa arabi, bukan ya. Gimana cara bacanya? Itu walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Jadi cara bacanya bukan tapi langsung. Bukan bukan ya. Tapi a'jamiyyu wa arabi. Nah, ini cuma satu tempat, insyaallah hafal. Insyaallah hafal. Jadi cara bacanya jadi langsung seperti dialirkan. Jadi bukan bukan tapi a'jamiyyu wa arabi. Nah, itu yang disebut dengan tashil, dan cuma satu tempat ya, cuma satu tempat. Oke. Selanjutnya satu materi lagi, yaitu ada yang namanya saktah ya. Saktah itu kalau kita lihat pengertiannya ini ada pokoknya menahan tanpa nafas, dan nahannya 2 ketukan ya. Ya, tanda saktah yang terdapat pada huruf tertentu adalah tanda yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut dibaca saktah, yaitu menghentikan bacaan seukuran atau selama 2 harokat tanpa bernafas. Ya, bacaan saktah dipraktekkan ketika bacaan wasol. Apabila wakoh, maka tanda saktah dianggap tidak ada. Nah, ketika wasol itu dianggap ada ya. Ketika wakof itu tidak ada ya. Dan juga jangan sampai nggak ada saktahnya disaktahkan gitu ya. Misalkan di dalam surat Al-Fatihah yang kita dengar,
Iyyaka, ketika itu kok ada iyyaka na'budu, lah itu tidak diperbolehkan ketika ada apa? Ada seperti ditahan nafasnya ya. Nah itu tidak berboleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak boleh. Tapi langsung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tidak ada saktah di situ. Pokoknya kalau tidak ada saktah tidak boleh ditahan. Nah, kalau ada saktah ditahan ya. Cara bacanya ditahan 2 harokat ya. Ini di dalam surat Al-Kahfi, ketika dia itu diwasolkan berarti disaktahkan. Kemudian ketika diwakafkan berarti dianggap tidak ada. Ya, contoh qalu ya di dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Kalau dia itu diwakafkan enggak masalah. Min marqadina. Tapi ketika dia diwasalkan min marqadina hadza, ditahan. Ya. Enggak boleh bernafas. Lamun teu kuat ya diwakafkan aja gitu. Kalau untuk kuat diwakafkan aja Bapak Ibu. Jadi mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini ketika diwasalkan dia berubah bacaannya. Mimmarqadina hadza, seperti itu. Contoh di dalam surat Al-Qiyamah, wa qila man raq. Nah, di situ walaupun nun mati bertemu dengan ra, cara bacanya apa? Idgham bila guna kan? Tapi ketika dia itu ada saktah, maka wa qila man raq. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Mutaffifin ya. Dalam surat Al-Mutaffifin kalla bal rana. Nah, walaupun lam mati bertemu dengan ro, itu juga idgham ya, lamnya harus dimasukkan ke ro, tapi ketika ada saktah maka ditahan. Nah, mungkin di ayat ini cukup diwakafkan saja kalla bal. Nah, nafasnya masih panjang kan? Jadi langsung kalla bal rana. Ingat Bapak Ibu, tidak boleh bernafas ketika kalabal. Kok nafas dulu baru rona, itu salah ya. Tapi tidak boleh nafas 2 ketukan. Kenapa? Ini hukum tajwidnya. Hukum tafsirnya nanti kenapa ada apalah itu nanti di asbabun nuzulnya. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu adalah ayat-ayat gharibah. Nah, ini yang kita tunggu. Terima kasih. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya, cuplikan dari ayat-ayat gharibah. Semoga dengan bacaan-bacaan yang mungkin yang di luar kaidah ini menambah wawasan kita dalam baca Al-Quran dan juga menambah motivasi kita, semangat dalam baca Al-Quran, yaitu dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Karena ketika kadang baik belum tentu benar. Nah, kalau benar insya Allah diperbaiki. Ya. Maka sambil menunggu sholat subuh, bagaimana kalau kita menjadi makmum mendengar imam membaca Al-Quran, kemudian menurut tajwid salah. Kalau kita tegur khawatir tersinggung, tapi kalau kita biarkan kita merasa berdosa. Itu satu. Yang kedua, ini belum diterangkan tadi. Misalnya
ada yang membaca ngalamin. Itu kira-kira yang betul dan yang ketiga, antara matodii yang dua ketukan dengan mat wajib mutasil itu bedanya jauh. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin panjang. Padahal paling tidak hanya 5 atau 6 ketukan, sedangkan yang matabi'i 2 ketukan saja. Itu ada 3 yang saya temukan. Saya kira ilmu ini bagus sekali, ya, supaya kadang-kadang kita merasa bahwa bacaan kita benar, tetapi sesungguhnya salah. Banyak pendengar yang susah untuk menyampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi coba pulpen, jadi ternyata pertanyaannya tadi. Insya Allah semoga ingat. Yang pertama itu adalah ketika ada bacaan imam, ya, ketika ada bacaan imam yang salah, bagaimana kita posisi sebagai makmum. Ya. Ketika pastinya secara umum ketika salah, kita misalkan ada yang lupa, kemudian mahjul hurufnya, itu berarti kita benarkan di sholat tadi ya. Di sholat tadi kita benarkan. Memang ini sebenarnya terus bagaimana hukumnya ketika kita harus oh itu masalah panjang pendeknya kurang dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai sholat, maka ini menjadi PR bagi DKM, ke-DKM-an, kepengurusan DKM. Bagaimana memang harus ada yang namanya pendidikan bagaimana menjadi imam yang baik dan benar gitu ya. Makanya kalau di masjid-masjid besar memang imam teh memang sudah dipilih gitu. Oh ini sudah dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya di situ memang bagus kita ingatkan. Ya, memang bagus kita ingatkan dan selain mengingatkan kalau bisa ada kajian khusus yaitu ayo kita belajar membaca Al-Qur'an ya. Kita kajian khusus belajar baca Al-Quran, kita praktekkan minimal mah Al-Fatihah. Al-Fatihah benar ya, Al-Fatihah benar, insya Allah ya. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu mulai dari segi makhrijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum bacaannya itu sudah ada gitu, itu sudah ada. Nah, jadi memang harus diingatkan, kemudian menjadi PR kita bersama, yaitu kita harus terus belajar baca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya ya. Ada kajian khusus, memang harus ada kajian khusus. Nah, ini mah cuma sepintas ya, cuma sepintas. Makanya ayat-ayat itu ribah karena sepintas saja. Kemudian itu mungkin yang pertanyaan pertama, Pak Haji. Kemudian yang kedua apa tadi? Ketika membaca tidak sesuai dengan makharijul huruf ya, itu bukan Rabbil alamin saja, tapi ketika kita itu memang tadi tidak dibahas karena tidak menjadi ranah pembahasannya ya, karena kalau itu masuknya ke makharijul huruf ya. Jadi Rabbil alamin memang ketika termasuk saya ada orang Jawa Rabbil nga. Nah, ini yang kadang kita itu tidak terasa ya, tidak terasa. Jadi Rabbil a, karena a ini adalah posisinya dia huruf halqi bagian tengah. Kalau nga itu nggak tahu di mana. Nah, karena huruf halqi itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Bukan A saja ya, tapi ketika kita misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu juga salah. Karena jadi berubah jadi hamzah. Justru tambah artinya jauh gitu. Ya, kalau alamin itu adalah alam semesta. Tapi kalau alamin jauh gitu, menggunakan hamzah. Kalau nggak salah apa ya?
alim ya, penyakit atau itu ya. Alim ketika. Nah inilah kenapa kita harus membenarkan bacaan Al-Qur'an kita, khususnya misalkan minimal Al-Fatihah. Karena apa? Al-Fatihah kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Ketika kita mampu membenarkan, ayo kita belajar Al-Fatihah saja. Kalau saya ingat itu belajar sama guru saya Al-Fatihah nggak lolos terus itu 2 bulan. Masih 2 bulan karena pertemuannya seminggu sekali sih. Berarti ya 8 kali pertemuan gitu. Nah, itu khusus Al-Fatihah saja itu untuk membenarkan. Gitu. Tapi kadang-kadang ketika ngaji di tempat lain, salah deui gitu. Salah deui gitu. Nah, makanya terus kita belajar. Insya Allah ketika kita mampu belajar insya Allah mendekati benar gitu, mendekati benar ya dalam baca minimal surat Al-Fatihah. Kemudian bagaimana cara tadi yang pertanyaan ketiga itu adalah mat tabi'i, membedakan mat tabi'i sama mat wajib ya, atau mat yang lainnya. Ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat silah yang panjang-panjang itu. Ingat rumusnya. Kalau mat wajib ya, kalau mat tabi'i itu cuma 2 ketukan. Kalau pakai metode makdis itu adalah di ayun aja, coba seayunan saja. Di ayun, contoh Rabbil udah gitu aja. Jangan Rabbil alamin, kepanjangan A-nya. Makanya cukup di ayun. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pokoknya cukup seayunan. Kalau ada ayunan di rumah segini dah. Cuma segitu. Rabbil alamin. Kalau belajar dengan metode ilmu makdis, ya, metode makdis itu suruh praktekin pas awal-awal. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Supaya ngepas gitu. Tapi kalau udah pas sholat nggak boleh gini. Nah, ya nggak boleh itu. Mesti nanti itu Indonesia Raya. Nah ini kalau untuk latihan, untuk ngepasin lah. Kemudian bagaimana? Mulai dari mat arid sukun, mat wajib itu 4 ketukan, ya. Atau mat arid sukun Rabbil alamin. Jadi kalau rumusnya lama in aja itu di metode makdis ya. Nah, jadi lama jadi itu menggunakan ayunan, 2 ayunan. Lama in aja atau Rabbil alamin. Nah, itu juga dilatih pakai ayunan kalau pas belajar. Nah, pokoknya jangan dipakai pas sholat. Ya, itu mungkin itu Pak Haji. Minnya yang terlalu panjang. Saya antara 2 dan 5 atau 6 itu yang akhirnya itu sangat panjang. Ya. Jadi dalam hukum membaca Al-Qur'an ya, itu ada ketentuannya, yaitu ketika mad arid li sukun itu adalah 4 atau sampai 6 ya, 4 sampai 6. Tidak boleh melebihi. Bagaimana untuk mengukurnya? Banyak. Pakai ayunan ya, pakai ayunan. Rabbil alamin. Dah. Kepanjangan enggak boleh. Kalau 7 ketukan, nah itu yang tidak diperkenankan ya. Itu cara membaca dalam membedakan mat tabi'i, mat arid li sukun, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah dan lain sebagainya. Yang itu hukum-hukum ketika bacanya melebihi 2 ketukan. Memang benar memang harus dirinci. Kita harus belajar namanya awalnya itu adalah kesalahan yang ringan dulu. Apa itu ada al-lahnul khafi, ada al-lahnul jali, kesalahan-kesalahan yang sering. Kemudian juga baru masuk makharijul huruf, masuk sifatul huruf, masuk ke cara baca panjang pendeknya, baru masuk ke sini
kemudian baru masuk ke nama-nama atau hukum-hukumnya. Oh ini mah ikhfa, ini mah idgham. Memang runtutannya seperti itu. Ini mah sekedar cuplikan saja. Semoga memotivasi kita. Ayo kita belajar kajian Al-Quran, khusus membahas ilmu tahsin, supaya bacaan Al-Quran kita itu lebih baik lagi. Oh, mangga, Pak. Terima kasih. Ini sudah yang saya harapkan ya, melalui sudah dilaksanakan ya. Semoga kajian ini bisa berlanjut ya. Karena tentu kita harus lebih menguasai makhrajul huruf ya. Terus tajwidnya gitu dalam membaca Al-Quran gitu. Walaupun memang ada kata-kata membaca Al-Quran terbata-bata. Itu enggak apa-apa. Iya. Tapi ini satu pertanyaan, kata-kata itu maksudnya gimana Pak? Gitu ya, gitu. Apakah yang harusnya tajwid tidak kita bisikan, atau yang syukur ditakdirkannya semua supaya paseh gitu? Oh iya. Jadi tidak seperti ini aja, sedikit aja. Ada aja gitu ya, gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan tajwidnya nggak kelihatan, nggak terasa, nggak kedengaran tajwidnya. Itu mau juga bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan begitu kan? Ya. Ya, harus tajwidnya itu dijelaskan. Selanjutnya mohon kajian ini dipraktekkan, Mbak. Ya, harusnya tadi. Ya khusus gitu, khusus bukan tempat hari minggu kayak gini gitu, khusus gitu. Kecuali mungkin yang sudah ikut one day one juice itu ya mungkin sudah lancar gitu, baik mungkin gitu ya gitu. Tapi tidak ada salahnya kita belajar bersama gitu ya. Teori praktek gitu Pak. Jadi kita jelas jangan main dibaca gin gitu, dibaca sah dan lain sebagainya sah gitu. Itu ada banyak kekeliruan kayak gitu. Kita bersama-sama belajar untuk menguasai makhrajul huruf, wajah sifatul huruf aja gitu ya gitu. Baru melakukan tajwidnya gitu ya, tajwidnya gitu. Jadi supaya kita sama-sama gitu ya gitu. Walaupun sudah benar istilahnya ya, kita sama-sama membantu kepada yang belum lancar gitu lah gitu. Yeah. Dalam hal ini mudah-mudahan ya yang sudah ikut one day one juice itu sudah pada lancar, tentunya sudah 1 tahun 2 tahun ini gitu, mungkin gitu ya. Tapi kita tidak salahnya kita belajar bersama aja gitu, supaya tepat membaca, jangan sampai kita terus membaca one day one juice itu betulnya ada yang kurang, ada yang salah, kita dibiarkan gitu. Sebaiknya ini ditingkatkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu Pak. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Marsiono yang sudah memberikan satu pertanyaan, kedua masukan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya apa kalimat dalam hadis bahwa terbata-bata gitu ya? Terbata-bata di sini adalah kan ada terbata-bata sama sudah lancar. Berarti terbata-bata itu seperti apa? Satu memang belum masuk ke kaidah tajwidnya, ya. Yang kedua, ya, mulai dari panjang pendeknya dan makhrajul huruf, sifatul huruf dan lain sebagainya, itu belum nyampe ke lewat terbata-bata. Nah, kemudian yang kedua memang kadang-kadang masih lupa, seperti anak-anak kalau kadang keliru antara ya sama ta gitu, na sama ba gitu. Ya, kalau ke arah situ, jadi kadang-kadang keliru. Nah, dalam hadis itu terbata-bata saja itu sudah mendapatkan satu pahala. Makanya ini menjadi motivasi. Jadi terbata-bata itu adalah ketika masih belum nyampe ke kaidah tajwid yang baik dan benar, ya. Dan juga lah, kalau kaidah tajwid baik dan benar pasti udah merangkum semua itu. Mau ya dibaca ta kan udah kaidah tajwid itu, makhrajul huruf itu. Kemudian a dibaca a itu kan juga sudah. Nah, jadi terbata-bata itu belum sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Nah, itu. Kemudian yang kedua masukannya itu luar biasa, memang benar. Makanya di awal tadi dalam membaca Al-Quran
itu kita harus mengenali yang sering kita baca itu kadang-kadang ada kesalahan ringan, ada kesalahan yang berat. Ya, ada kesalahan ringan dan kesalahan berat. Kesalahan ringan itu biasanya itu masuk ke arah sifatul huruf, ya, ke sifatul huruf, karena ada beberapa sifatul huruf karena tidak mempengaruhi arti, gitu. Cuma ada al-lahnul jali, yaitu kesalahan besar, yaitu bisa merubah arti. Seperti tadi kan, Rabbil alamin sama Rabbil alamin, itu kan merubah arti. Bayangkan saja Bu, Bapak, ketika itu alam semesta menjadi adalah Rob yang penyakit kan, alamin kan penyakit gitu. Nah ini makanya memang perlu kajian khusus ya, dan itu memang harus sering dilatih. Kadang-kadang teh oh iya gini kan masih salah lah ini. Bagus sekali usul dari Pak Yusuf. Oleh karena itu saya minta Pak Saiful mengajar di sini ya pada maghrib hari apa ya, untuk khusus belajar Al-Quran terutama tajwidnya. Iya. Pak Marcella mau hari apa? Pada maghrib sampai isya. Iya. Hari apa? Ya sesuai gurunya ya. Sesuai yang ngajar. Nanti. Mulai saja ya. Ya, jawab. Ya, ini mulai bingung nih. Satu surat aja Pak. Satu atau minggu ya pasal anak ya betul. Ya. Bismillah, kita mulai aja. Kalau memang ini menjadi motivasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kumaha? Ibu-ibu ada pengajian di sini. Ya, udah cukup ya ibu-ibu, mas cukup ya ibu. Bapak-bapak, kita mulai yaitu hari Jumat saja ya. Hari Jumat, Badak. Kan hari Jumat malam Sabtu kan. Oh iya ya, hari Jumat nah ngajarnya masih. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Sabtu maghrib sampai Isya. Insya Allah ya. Kita mulai ya. Bismillah, kita mulai saja. Hari Sabtu ya, habis maghrib. Hari Sabtu malam Minggu habis maghrib. Semoga tidak ada halangan semuanya. Semoga kita niatkan saja, kita luangkan ya, berdiam diri di masjid, apalagi diam saja udah dapat pahala gitu. Apalagi naik haji, kita ngaji bersama-sama. Saya juga nggak begitu mahir ya, tapi kita koreksi bersama-sama. Boleh kita nanti menentukan yaitu menggunakan metode apa, karena kalau dulu pernah kita lakukan yaitu dengan metode tarki, juga pernah metode magdis, pernah nggak sih bapak-bapak? Pernah ya? Ya, sebetulnya di masjid ini itu sudah mengadakan pengajian ngaji secara baik dan benar. Dimulai dari sebetulnya di sini udah melalui 4 guru tahsin. Yang pertama Ustadz Taufik Riyadi pertama, yang kedua Ustadz Ganjar, yang ketiga Ustadz Sirat Munir, dan yang keempat Ustadz Adi Wibowo. Jadi untuk bapak-bapak yang sudah pernah ikut sebetulnya udah masuk dalam membaca Al-Quran dan yang dengar sebetulnya udah sebagian bapak-bapak udah ada yang ikut, seperti Pak Adi Herdis, sudah ikut. Banyak dulu seperti Pak Hadi Jumadi, sudah banyak yang ikut dulu. Jadi ya untuk lanjutan pengajian ini sebaiknya ya dilanjutkan lagi ya. Ya. Seperti ada sesuatu. Ya, terima kasih. Udah 4 guru sebetulnya Pak. Ya. Dari mulai Taufik Riyadi, Pak Ganjar, terus Pak Sirat Munir, Tadi Wibowo, Iya. sampai 10 tahun saya rasa. Iya benar. Juga pernah itu. Ya. Iya. Covid. Ya, makanya memang tadi perlu istiqomah teh eta. Karena istiqomah itu berat. Kalau pingin ringan namanya istirahat, kata Pak Herdis.
Ya, insya Allah ya kita mulai ini, semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya, dan kita mulai hari Sabtu. Mungkin pengajarnya bisa mungkin dari saya atau yang lainnya. Pokoknya kita Ada satu lagi, misalnya ya gitu. Jadi sama-sama kita ngaji, tapi harus ada namanya tematiknya ya. Kita hari ini bahas apa nih ya. Jadi supaya runtut, jangan misalkan memang harus praktek, ketika bahas satu poin kita praktekkan. Selain itu kita biarkan saja dulu gitu. Nah, itu mungkin dalam tindak lanjut ya, tindak lanjut kalau bahasanya RTL-nya gitu. Semoga pada kesempatan hari ini membawa berkah kepada kita semuanya, dan kita tutup saja kajian. Oh. Sebaiknya kalau dia seperti ibu-ibu itu bagus Pak, ditulis di papan tulis, nanti jelaskan huruf-hurufnya, tulisan-tulisannya itu gitu. Iya. Lalu Bisa. nanti dipraktekkan gitu. Iya. Dipraktekkan tapi jangan surat itu di bawahnya lagi. Gitu. Iya, bisa. Ya. Itu jadi semuanya itu satu surat gitu, 10 orang atau satu, misalkan yang satu ya dijelaskan, nanti berlanjut Pak. Ya. Jadi muter gitu terus gitu. Iya, betul. Ya. Karena memang waktunya juga pendek ya Pak, habis maghrib sampai habis isya. Semoga ya, memang yang kita tuju pasti suratul Fatihah dulu ya pastinya. Ya kita tutup dengan bacaan akhir majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirin qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.